Dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang di rumah maupun yang di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Boleh bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini. Walaupun hari-hari ini nggak jadi lebih baik ya. Kita kemarin sama-sama banyak rekan-rekan kita yang kebanjiran begitu. Tapi saya percaya memang hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Kasih senyum kanan kiri, katakan mari andalkan Tuhan. Katakan mari andalkan Tuhan. Kanan kirimu kasih tahu, katakan mari andalkan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mazmur 118 ayat 8 menyatakan lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita persembahkan pagi hari ini untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan Raja dalam hidup kita. Terima kasih Bapa buat pagi siang hari ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini dalam kasih, dalam kuasa dan perlindungan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, membawa hidup kami, memproklamirkan bahwa Yesuslah Raja dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Dan kami nyatakan Tuhan, lebih berbahagia kalau kami berlindung, kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah Bapa yang kekal. Engkaulah Raja segala raja. Engkaulah Tuhan penguasa hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami mau serahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi berkata terima kasih Yesus. Oh ya terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah segala ya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kebenaranmu
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah Bapa dan Rajaku, Yesus. Kami menyembah Engkau ya Allah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkaulah segalanya yang kami perlukan. Oh ya Rama Yase, Jesus. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami. Kami permuliakan Engkau, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Oriara marala marala marala. Oriara barala 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 bayashe. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dialah yang kita andalkan, Dialah yang kita harapkan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sembah Dia dalam bahasa roh. Haleluya. Pengagungan bagi Engkau, kami muliakan Engkau, Raja segala raja. Engkaulah penguasa hidup kami Tuhan. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sesungguhnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Mari saja kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Katakan hormat.
lagi katakan haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami masih dapat beribadah dengan baik dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih anugerah-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, kami sepakat. Kami yang ada di tempat ini beribadah dan semua kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang perkasa, Juru Selamat kami Tuhan. Kami sepakat pagi hari, siang hari ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap pemerintah-pemerintah di udara, setiap penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, dan roh-roh yang jahat di udara. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Kau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu yang hebat, yang dahsyat, melanda kami, melawat kami Tuhan, menyegarkan, menguatkan kami, meneguhkan kami. Biarlah pagi siang hari ini Tuhan adalah hari di mana Engkau membebaskan setiap tawanan, yang terbelenggu, yang terikat dilepaskan, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedih dihiburkan di dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan damailah bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sejahteralah bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, kami bawa bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah-limpah bagi bangsa kami Tuhan. Luputkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19. Siang pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan bangsa Indonesia yang kami kasih sembuh dari COVID-19. Engkau juga Tuhan yang meluputkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau curahkan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi presiden dan wakil presiden kami berdoa, curahkan hikmat-Mu Tuhan, hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa kami keluar dari segala krisis dan menuju kemenangan di dalam nama Tuhan kami. Kita juga berdoa setiap pemerintahan Tuhan, mulai dari menteri, kabinet, demikian juga DPR, MPR, TNI, Polri, pemerintahan dari pusat, gubernur, bupati, camat, bahkan RT RW Tuhan, diberkati oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Damai sejahtera bagi pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap korupsi, kolusi, nepotisme, demikian juga Tuhan anarkis, intoleran, kami cabut akar-akarnya dari bumi Nusantara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Damailah bagi bangsa kami Tuhan, bersatulah bagi bangsa, majulah bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bawa gembala kami, Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo, beserta Ibu Hermin dengan seluruh wakil yang ada, serta pengembalaan yang ada di pusat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak rohani kami dengan kekuatan, kesehatan yang terbaik, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan dan kemenangan menyertai hidupnya Tuhan. Bagi gembala sidang kami Tuhan, biarlah Engkau memakainya semakin dahsyat. Biarlah Tuhan Engkau memakainya dalam mengawal dan membawa Pentakosta yang ketiga ini terjadi di 5 benua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa-bangsa boleh datang kepadamu semuanya memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Pak Wederka untuk Tuhan, berserta Ibu, berserta seluruh staf penggembalaan yang ada. Waktu CK4 kami Tuhan, gembala CK4 kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan karunia-Mu Tuhan.
untuk semakin hari Tuhan, semakin Engkau pakai, urapan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna bagi Pak Weliar Kauntu beserta Ibu seluruh stafnya Tuhan. Diberkati Tuhan, setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, dalam segala pelayanannya Tuhan, Tuhan menyertai dengan sempurna dan membuat hamba-Mu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami arahkan tangan kami khusus buat gembala kami GBI Millennium, GBI Tanah Abang Tuhan, Bapak Izki Amintarjo beserta Ibu Herlina, Yosua Serafim, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami arahkan tangan kami Tuhan, biarlah Engkau berkarya dalam hidupnya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru setiap hari. Engkau memberikan urapan yang sempurna setiap hari. Penyertaan-Mu sempurna. Kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Kemuliaan yang menyertai sepanjang hidupnya Tuhan. Dan di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau melebarkannya ke kanan ke kiri Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu dipakai untuk memenangkan 2.000 jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kita percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, generasi Yeremia bangkit di GBI Tanah Abang Tuhan. Generasi Yeremia bangkit di GBI Tanah Abang Tuhan. Urapi Tuhan anak cucu kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau lawatan-Mu lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Mari Engkau bekerja lebih lagi dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Engkau mengurapi lidah bibirnya Tuhan. Sehingga setiap firman yang dikatakannya Tuhan, boleh yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Yang buta dicelikkan matanya Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita hebat. Allah kita luar biasa. Mari kita terus berharap kepada Dia. Mari kita terus bersandar kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita. Ya Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan, berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia menang atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ayo tepuk tangan di atas kepala kita. Dialah kita yang dahsyat. Sekali lagi katakan pujian ini. Berkuasa, berkuasa
berkuasa di bumi di surga. Ternyata dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Siap saudara? Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Yang percaya Allahnya dahsyat katakan wuh. Kurang keras katakan wuh. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita, sebab apinya dicurahkan di tengah-tengah kita, dan kita menyatakan Yesus Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Mari terus kita proklamirkan. Katakan, dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Siap, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap saudara, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua bangkit gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah, amin, segala raja. Mari sekali lagi nyatakan, dengarkanlah suaranya. Katakan, suara Nabi, kita semua umat dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, kita semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan. Siap-siap saudara, angkat tanganmu sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkit gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami, bangkitlah gereja.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, Yesuslah Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi siang hari ini. Kami rindu diberkati Tuhan. Melalui firman-Mu ya Bapa. Bila Kau persiapkan terus hati setiap kami. Untuk menerima apa yang menjadi kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, layaklah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan layaklah. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
Terus kita siapkan hati kita akan menyaksikan untuk firman Tuhan dari Gembala Sidang kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita.
Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita, karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa.
Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi.
yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik.
persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana matakarabaya ralaba laba laba. Oh, riala laba 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 laba. Oh, riala laba 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 laba. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan
kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau melakukan ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapa berdoa setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kamu berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapak terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam.
Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Siapa yang sangat diberkati Tuhan pagi hari lewat firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita? Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan oleh gembala sidang kita. Tiba waktunya sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik. Mari siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Boleh tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik lewat persembahan untuk pelayanan pekerjaan Allah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Waktunya kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami yang di tempat ini maupun di rumah, kami boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan yang ada Tuhan. Lewat transfer persembahan maupun QR kode Tuhan. Kami percaya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kuduskan hati kami, tangan kami memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan lanjutkan pengumuman. Minggu depan kita seperti luar biasanya kita akan tetap ibadah offline di tempat ini di GBI Millennium Tanah Abang di hotel ini dan di rumah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu kuat, sehat dan merasa butuh komunitas, kita pengen ketemu tatap muka, monggo datang. Saya percaya semakin kita jumpa, semakin kita dikuatkan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti di rumah jadi lembek, enggak. Saya percaya kita lewat Zoom juga bisa tatap muka gitu ya. Tetapi waktu kita ketemu itu rasanya gregetnya beda, saudara. Apinya beda. Saya ketemu Koseken jadi beda apinya, saudara. Ketemu Pak Tarjo jadi beda apinya, saudara ya. Apalagi ketemu Pak Hari rambutnya udah beda, saudara ya. Kan gitu, luar biasa gitu ya. Oke. Yang keempat, persekutuan jemaat, rumah doa, kul berjalan seperti biasa. Selasa ada rumah doa. Mari Bapak Ibu semua pengerja jemaat Tuhan GBI Millennium Tanah Abang, yuk kita sama-sama. Kita tetap cari Tuhan. Hari-hari ini saya bersyukur tadi WL kita berkata, waktunya kita mengandalkan Tuhan. Benar-benar hari-hari ini kita butuh Tuhan. Amin saudara.
Biar kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Dan yang kelima, hari Rabu jam 7 malam ada pertemuan khusus Gembala Kul. Siapa di sini yang Gembala Kul? Boleh lambaikan tangannya yang Gembala Kul? Nah, yang di rumah, oke, Gembala Kul. Hari Rabu jam 7 malam ada pertemuan Gembala Kul, khusus Gembala Kul. Lewat Zoom ya Pak? Lewat Zoom, nanti linknya akan diberikan. Dan terakhir mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita bangkit berdiri saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita baca Mazmur 91. Ini bukan untuk orang bilang opo-opo, bukan jimat saudara. Ini bukan kata-kata yang ajaib, bukan. Ini firman Allah yang kita sampaikan, kita bacakan untuk kita imani. Dan kita pegang janji Tuhan, amin. Kenapa kita baca Mazmur 91? Untuk kita pegang firman Tuhan, janji Allah. Dan kita percaya itu akan terjadi atas hidup kita. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur 91. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Allah kita yang percaya, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita sama-sama. Allah kita Allah yang dahsyat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari deklarasikan Allah yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi,
and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah melalui Zoom hari ini, dan mari Engkau mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa